Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu yang akan pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ketua kelas, siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Oh iya, baik. Ibu akan mereview ulang materi minggu lalu ya. Apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita bahas materi tentang apa? Teks eksplanasi, Bu. Iya, benar sekali. Minggu lalu kita membahas materi tentang teks eksplanasi. Dan minggu ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelum Ibu akan menjelaskan materi, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang berisi teks berita ya. Kita simak bersama-sama. Nah, setelah anak-anak lihat tadi, itu salah satu teks berita ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita menurut KBBI atau yang kita lebih kenal Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diberitakan. Teks berita ini cara penyampaiannya itu terbagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Secara lisan contohnya apa? Contohnya seperti tayangan berita yang tadi Ibu tayangkan ya, berita yang ada di televisi. Sedangkan contoh berita yang tertulis itu contohnya di koran. Ini di TV. Kemudian yang kedua, unsur berita. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu unsur-unsur berita itu apa saja? Nggak tahu. Unsur-unsur berita itu 5W plus 1H. Yang pertama ada what, atau artinya apa.
Yang kedua ada where, artinya di mana. Kemudian yang ketiga ada when atau kapan. Yang keempat ada who atau siapa. Selanjutnya why, mengapa. Dan yang terakhir itu how. Apa artinya how? Bagaimana? Iya, benar sekali ya anak-anak, bagaimana. What atau apa, maksudnya itu apa yang diberitakan. Apa sih peristiwa di dalam berita tersebut? Misalnya contoh, terjadi suatu peristiwa yaitu banjir yang terjadi di perumahan Puri Permai Tiga Raksa. Berarti apa yang terjadi yaitu banjir ya. Kemudian yang kedua where atau di mana. Contohnya seperti tadi, banjir yang terjadi di perumahan Puri Permai Tiga Raksa. Berarti di mana? Tempatnya itu di perumahan Puri Permai Tiga Raksa. Selanjutnya when, kapan. Misalnya peristiwa banjir tersebut terjadi pada Minggu 24 Maret 2020. Kapan di sini menunjukkan waktu terjadinya ya. Selanjutnya siapa. Siapa di sini maksudnya adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Misalnya yang terlibat dalam tragedi banjir tersebut adalah warga yang berada di perumahan Puri Permai Tiga Raksa. Kemudian why atau mengapa. Mengapa sih peristiwa banjir tersebut dapat terjadi? Misalnya peristiwa banjir tersebut terjadi dikarenakan warga yang membuang sampah sembarangan, atau misalnya warga yang malas bergotong royong, seperti itu ya. Dan yang terakhir di sini adalah how atau bagaimana. How di sini hampir sama artinya dengan mengapa ya. Bagaimana sih peristiwa banjir itu dapat terjadi? Misalnya juga kan karena warganya yang membuang sampah sembarangan ataupun sebagainya, seperti itu ya. Jadi anak-anak, ibu ingin bertanya lagi, unsur-unsur berita itu tadi ada apa aja? Ada 5W plus 1H, iya benar sekali. Ada what atau apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas. Setelah tadi ibu menjelaskan tentang unsur-unsur berita, nah sekarang kita cari nih unsur-unsur 5W plus 1 hanya bersama-sama ya dari tayangan berita yang tadi. Nah, what, apa yang terjadi? Berarti yang terjadi di sini adalah pencemaran udara di kota-kota besar. Pencemaran udara di kota-kota besar. Where di mana? Di kota-kota besar ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi ada di mana lagi ya? Di Bekasi Timur.
siapa warga sekitar ya. Nah, di sini mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kenapa pencemaran udara itu bisa terjadi? Karena penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi ya, dan juga masyarakat yang senang membakar sampah. Terus kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi tadi pagi hari ya. Dan yang terakhir itu how bagaimana, hampir sama seperti mengapa, diakibatkan karena masyarakat yang senang membakar sampah dan juga warga yang senang menggunakan kendaraan pribadi sehingga mengakibatkan pencemaran udara itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga di sini Ibu akan menjelaskan ringkasan dan penyimpulan berita. Ringkasan di sini berarti menyampaikan inti pesan ya. Inti pesan atau informasi yang ada di dalam sebuah teks berita. Jangan lupa ringkasan ini pun harus ada 5W plus 1H ya. Sedangkan penyimpulan di sini kalian menyimpulkan keseluruhan dari teks beritanya. Selanjutnya ada struktur. Teks berita. Yang pertama ada orientasi berita. Yang kedua ada peristiwa. Dan yang ketiga ada sumber berita. Orientasi berita ini adalah pengenalan masalah atau hal yang akan dibahas dalam berita. Contoh yang tadi Ibu sudah jelaskan, misalnya peristiwa banjir, berarti pengenalan orientasinya ini adalah peristiwa banjirnya ya. Kemudian ada peristiwa. Peristiwa ini adalah menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Berarti di bagian peristiwa ini kalian menjelaskan secara rinci nih bagaimana terjadi banjir dari awal sampai akhir tersebut. Dan yang ketiga di sini adalah sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di awal atau di akhir berita ya. Atau sumber berita ini kita lebih mudahnya menyebut inti berita. Inti beritanya berarti contohnya tadi tentang banjir ya. Ya, baik anak-anak. Di sini kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Ibu di sini akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian cari berita di mana saja. Boleh di TV atau di radio atau di koran. Nah, setelah kalian dapat berita tersebut, kalian tulis ulang kembali dan jangan lupa unsur-unsur beritanya kalian cari ya. Ya, baik. Sebelum pelajaran ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.